Wireless charging atau pengisian nirkabel merupakan istilah yang digunakan untuk mengisi ulang daya baterai tanpa kabel atau biasa dibilang nirkabel. Wireless charging pada dasarnya merupakan transmisi arus listrik dari sumber listrik ke perangkat penerima tanpa menggunakan koneksi fisik berupa kabel. Wireless charging ini merupakan pengembangan dari penemuan Nikola Tesla berupa wireless power transfer atau biasa dibilang WPT yang didasari pada penemuan Tesla coil, di mana Tesla coil merupakan sebuah electrical resonance transfer circuit atau bisa dibilang transformator dengan sistem resonansi yang menggunakan udara sebagai intinya, yang dapat menghasilkan high voltage, low current, dan high frequency alternating current. Sejarah wireless charging bermula pada tahun 1826, di mana Andre Marie Ampere menemukan hukum sirkuit Ampere yang menunjukkan bahwa arus listrik ternyata menghasilkan medan magnetik. Kemudian, pada tahun 1891 sampai 1904, penelitian lanjut dikembangkan dan dipraktekkan oleh Nikola Tesla, yang percaya bahwa energi bisa ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lainnya secara wireless. Wireless charging sudah diperkenalkan kali pertama pada tahun 2009. Smartphone yang menggunakan fitur tersebut adalah Palm Pre. Saat ini, sejumlah perusahaan besar, sekitar 120 perusahaan, telah membentuk WPC untuk mempromosikan wireless charging berbasis teknologi induksi. Pada awal September 2012 lalu, WPC mengumumkan telah memverifikasi 110 produk konsumer mulai dari smartphone charging pad, game controller, perekam Blu-ray disc, charger telepon untuk mobil, jam, sampai modul charger yang dapat dipasang di meja dan furnitur lainnya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan wireless charging. Kelebihan wireless charging: tidak perlu menggunakan kabel penghubung atau konektor USB untuk pengisian daya. Yang kedua, terhindar dari kerusakan konektor USB akibat sering dipergunakan untuk pengisian baterai. Yang ketiga, lebih mudah digunakan karena dengan hanya menjauhkan atau mendekatkan ke wireless charger tersebut. Yang keempat, dapat ditempatkan di berbagai tempat umum seperti bandara, kafe, restoran, atau mall, tanpa perlu menyediakan charger dengan berbagai colokan dari setiap merek. Namun, di balik kelebihan dan keuntungan wireless charging, masih terdapat kekurangan. Yang pertama, dalam keefisienan waktu, wireless charging membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan charger yang menggunakan kabel penghubung langsung untuk pengisian daya. Yang kedua, wireless charging ini membutuhkan listrik yang lebih besar serta biaya yang mahal. Yang ketiga, wireless charging dapat membuat smartphone kita lebih tebal dan berat. Karena smartphone yang kompatibel dengan wireless charging membutuhkan komponen tambahan agar kompatibel dengan wireless charging, sehingga dapat membuat smartphone kita lebih tebal dan berat. Pengisian nirkabel atau wireless charging didasarkan pada prinsip wireless daya atau magnetic resonance, yang mana listrik ditransfer antara dua benda melalui kumparan. Wireless charging terdiri dari kumparan primer sebagai charger, sedangkan kumparan sekunder terletak pada bagian belakang ponsel. Cara kerja wireless charging ialah tegangan listrik diubah menjadi arus bolak-balik pada frekuensi tegangan tinggi. Arus bolak-balik yang dikirim ke kumparan pemancar oleh rangkaian pemancar. Arus bolak-balik kemudian menginduksi medan magnet berubah dalam kumparan pemancar. Arus bolak-balik yang mengalir dalam kumparan pemancar menginduksi medan magnet yang meluas ke kumparan penerima. Medan magnet menghasilkan arus dalam kumparan penerima perangkat. Proses di mana energi ditransmisikan antara pemancar dan penerima kumparan juga disebut sebagai coupling magnet
atau resonansi dan dicapai oleh kedua kumparan beresonansi pada frekuensi yang sama. Arus yang mengalir dalam kumparan penerima diubah menjadi arus searah dengan rangkaian penerima yang kemudian dapat digunakan untuk mengisi baterai.